Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Ya, penjenengan pernah mengalami kondisi semacam ini tidak? Coba ini lihat. Ya, ini adalah dari depannya saya, dari depan. Dari sini bisa. Oke Mas Bro, kondisi semacam ini penjenengan bisa melihat ya. Ini kalau saya rem, kembalinya lambat. Ingat, tak rem ya. Set, tak lepas. Nah, lambat. Oke, lambat sekali ini. Seharusnya kan setelah direm dia langsung keluar tak begini. Itu masih ketinggalan. Kita rem, nah lambat. Ya. Pokoknya kita rem gini, dia tidak langsung keluar, lambat sekali dah. Nah, baru keluar. Ya. Oke, lama. Setelah itu udah ngunci. Oke. Oke Mas Bro, kondisi semacam ini sangatlah membahayakan. Dimana setelah kita melakukan pengereman, dia tidak kembali. Efeknya apa? Panas bisa terjadi, kemudian terkunci juga bisa terjadi. Oke Mas Bro. Nah, efek jangka panjangnya yaitu piringannya itu akan terkikis karena kampas tidak segera mau kembali atau tidak mau netral begitu. Oke. Kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya yaitu kita buka dulu apa yang terjadi ya. Yang jelas secara analisa logika bahwa dia karet itu tadi dia terkunci gitu. Ibaratnya dia mengalami seret begitu ya. Maka kita buka dulu. Kemudian ini yang perlu penjenengan perhatikan. Kita kan akan membuka ini berurusan dengan minyak rem, gitu. Minyak rem itu nanti akan tumpah-tumpah. Maka penjenengan harus mempersiapkan ini ya, kertas atau apa, kemudian kain juga jangan lupa supaya tidak drotos ke sini-sini, ya. Oke Mas Bro, yang pertama yaitu baut 12 ini kita kendorin dulu, ya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan ya, jadi kendor. Nah, setelah kendor kita kembalikan dulu, biar dia tidak keluar dulu ya. Kemudian kita lepas ini atau ini dulu, ya. Oke Mas Bro, dan belakang. Nah, kenapa kok ini harus yang pertama? Karena kalau ini sini sudah kendor, ini belum kendor, nanti bisa goyang-goyang ke sini-sini. Ya, maka ini dikendorin dulu. Nah, setelah ini kondisi keluar ya. Ingat ya, ini juga akan berefek nanti ya. Ini akan nanti saya akan tunjukkan ya. Oke. Mas Bro. Nah, kan mudah ini ya akhirnya bukanya. Oke. Kita taruh di sini. Ini untuk menjaga-jaga ya, biar tidak nerotos ya. Langsung ke sini. Ini madapnya piring begini Mas Bro. Begini. Oke Mas Bro, penjelasan akan saya tunjukkan. Jadi ini kalau kondisi lambat ya, misalkan habis direm begini lambat, habis direm dia lambat, maka ini akan buka dulu, maka switch ini akan terbuka terus, switch ini ya, switch ini tidak segera kembali. Nah ini Mas Bro, ini tidak segera kembali efeknya, jadi banyak sekali efeknya jikalau ini dibiarkan ya. Nah kemudian bagaimana cara penanganannya? Kita buka, lalu kita cek apa yang terjadi, apakah dia korosi atau memang karetnya yang bermasalah ya. Nah, penjenengan kalau ada kunci bukanya, pakai kunci buka ya, pakai kunci buka. Oke, kalau tidak ada, penjenengan menggunakan ini adalah bekasnya pelampung ya. Ini sudah kita ambil lancipnya, tapi tidak lancip bener, karena nanti akan masuk lubang ini ya. Oke, kemudian penjenengan masukkan di sini. Nah, ini ada lubangnya, masuk. Oke, ini kita congkel. Nah, keluar. Nah keluar, ini Mas Bro, karena ini dibikin ada lubangnya sedikit ya, kait, ada kaitnya ya, seperti pancingan itu ya, oke. Nah sehingga bisa menarik ini. Nah, oke Mas Bro, ini yang terjadi kondisinya ya, kondisinya. Kemudian penjenengan cari obeng min ya, obeng min yang panjang kecil ya, hati-hati ya. Ini dimasukkan kain ini diputer
Hati-hati Mas Bro, nanti ini jangan sampai menggores daripada landasannya ini ya. Jadi masukkan begini. Nah, diputar begini. Oke, jadi dipastikan jangan sampai lepas ini ya. Ini masuk begini. Tujuannya adalah untuk membersihkan yang dalam. Nah, ini. Oke Mas Bro, sehingga kotoran-kotoran itu akan nempel di sini, ya. Nah, sudah. Sekiranya ini bersih, sekarang yang perlu kita cari adalah persamaannya ini. Oke Mas Bro, yang perlu kita cari adalah persamaannya ini, ya. Master rem ini namanya master rem Mas Bro ya. Pada master rem ini ada dua tipe yang paling menonjol, yaitu tipenya model besar begini. Nah, ini kan tidak sama toh, dan sama yang model kecil. Ini model kecil. Bedanya hanya dua, besar dan kecil ini secara kasat mata ya. Nanti ada spesifiknya sendiri. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kita cek jaraknya ini. Jarak ini. Nah, jarak ini kan. Ini kita cek jaraknya ini. Contoh ini. Nah, panjangnya ini. Ini kita cek. Oke, Mas Bro. Nah, jadi jaraknya ini seberapa begitu ya. Nah, kalau ini jarak ini sudah diukur ada kesamaan ya, maka itu bisa dipakai Mas Bro ya. Kalau tidak ada kesamaan maka tidak bisa dipakai. Oke Mas Bro. Nah, kita akan menggunakan persamaannya ini ya. Kita gunakan punyanya Yamaha ya. Nah, contoh begini, ini pernya kalau merasa cocokan yang ini, maka ini dipindah. Ya Mas Bro, dipindah, kita gunakan yang per ini. Nah, begini. Nah, oke. Rasanya ini enak ya. Kemudian kita masukkan ringnya. Ya. Oke ya Mas Bro ya, sudah tercatat dengan benar ya. Oke. Nah, kita pastikan ini. Kemudian yang berikutnya yaitu karetnya ini jangan lupa. Nah, ini yang terpenting ya. Yang terakhir yang terpenting ya. Pada saat ini kita masukkan. Oke Mas Bro, pada saat ini sudah terpasang bener ya. Ini juga sudah masuk. Contoh begini. Nah, sudah masuk bener. Oke. Setelah ini terpasang dengan benar, maka master rem ini jangan sampai tertekan duluan oleh tuas ini. Kalau sampai tertekan duluan, maka otomatis sama dengan ini ngerem dulu begini. Artinya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalkan terjadi sampai ini menekan duluan begini, maka mau tidak mau Anda harus mengikis ini Mas Bro. Ini dikikis ini. Ya, dikikis. Atau ini tuasnya ini yang dikikis. Pokok intinya bagaimana supaya dia tidak menekan duluan, ya. Jadi artinya dia posisi bebas gitu. Oke, paham. Nempel tapi tidak tertekan. Nempel tapi tidak tertekan. Gitu. Oke. Ada bagus. Oke Mas Bro, sebelum saya lanjutkan, pesan saya, penjenengan jangan pernah kalah sama keadaan. Artinya apa? Jika penjenengan tidak punya alat untuk membuka, ya,
maka penjenengan bisa menggunakan alat apa saja, yang penting bisa membuka, tapi itu aman. Selalu gunakan logika, ya. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Bisa dimengerti Mas Bro ya. Jadi kita harus selalu berusaha. Sip. Oke. Kemudian ini tinggal kita pasang ya. Ini Mas Bro, ring-ringnya jangan sampai ketinggalan. Oke Mas Bro, segeralah Anda lapi, jika perlu kasih air ya, bekas-bekasnya minyak-minyak ini, jangan sampai ada yang menempel. Nah. Ini kan belum dikencengin toh, maka ini pasang dulu. Nah, tandanya jangan lupa up ya. Wah, ini membalik. Oke. Oke Mas Bro, perhatikan jaraknya ini ya. Ini kan bisa ke bawah, bisa ke atas. Jadi harus utamakan kenyamanan pegangan ini. Contoh ini misalkan dari ke atas begini kan tidak nyaman. Ini misalkan ke atas begini, ke bawah begini. Jadi pastikan ini nyaman oleh yang pakai ya. Jadi cocokkan sama kondisi tangannya yang pakai. Bisa dimengerti Mas Bro ya. Jadi yang pemakainya itu bagaimana sukanya? Apa dia ke atas apa ke bawah? Oke. Setelah itu ini baru kita kencengin. Nah, sehingga kalau kita kencengin ini sudah kondisi terkencengin, berarti kan dia tidak goyang. Tuh ya. Oke Mas Bro, baru tindakan berikutnya adalah pengecekan minyaknya. Ya. Apakah dia tumpah atau tidak kan gitu. Kalau lihat dari kondisi ininya dia masih utuh. Nah, kan? Oke Mas Bro, masih utuh ya. Nah ini, lihat ini, gelembung-gelembungnya, kelihatan sayang? Ya, nah gelembung-gelembungnya, oke. Untuk ngocoknya itu ada beberapa macam cara, gitu. Bisa dengan cepat begini. Kalau kita gunakan cepat begini, misalkan dia tidak nongol-nongol udaranya, berarti penjenengan harus nahan dulu. Nahan begini, lepas, nahan, lepas begini. Nah, oke, nah. Tahan. Nah, kelihatan kan? Beda nanti. Oke, dibantu dari sini juga bisa. Ini harus tertahan begini, dibantu ini sedikit aja. Nah, ada suaranya cus gitu, oke. Oh, udah, langsung kerasa ini penuh. Oke, Mas Bro. Nah, coba ini perhatikan. Penjenengan mau perhatikan dari mana ini? Oke. Oke, saya putar ya. Oke. Nah, saya lepas ya. Nah, langsung kan? Oke. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya ya. Jadi tadi itu kondisi karet ini yang lama, dia setelah nekan dia males kembalinya. Oke, sehingga sama artinya dengan dia ngerem tidak kembali. Oke. Nah, ini kondisi normal, setelah direm dia langsung kembali. Nah, langsung kembali. Oke Mas Bro, sehingga tidak ada efek yang lainnya. Jadi penyebabnya adalah karetnya ini sudah tua, melar, ya melar sehingga menjadi
menjadi seret begitu ya, karena melarnya ini tadi ya. Biasanya juga kadang terjadi ada kotoran, jadi macamnya banyak. Kemudian substitusinya untuk penggantiannya bukan harus menggunakan Honda, bukan harus menggunakan Honda. Penjenengan bisa menggunakan yang lainnya. Yang penting ada kesamaan, gitu. Terutama kualitasnya, ya usahakan yang orisinil. Seperti saya pasang tadi juga saya menggunakan orisinilnya. Bisa dimengerti Mas Bro? Kenapa? Karena karet ini orisinil dengan tidak, itu nanti ada bedanya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani rem cakram nih ya, kondisinya yaitu males kembali ya. Dan sudah saya tunjukkan dari awal sampai akhir teknik-tekniknya ya. Dan pesan saya yang terakhir, jangan pernah kalah sama kondisi ya. Panjenengan harus selalu menggunakan logika bagaimana caranya supaya panjenengan bisa memperbaiki. Oke Mas Bro, cukup sekian, terima kasih. Salam sukses, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami, AGM Channel.